Di pesantren emang banyak ya santri-santri yang pacaran, banyak banget. Pengalamanku dari SMP sampai sekarang kelas 12 SMA mondok itu banyak teman-teman santri yang pacaran. Bahkan udah ditegur sama ustadznya, dihukum malah sama ustadznya, tapi tetap pacaran lagi, pacaran lagi. Dan kalau libur nih ya, itu banyak stok ceweknya. Jadi kayak di pondok dia punya cewek nih, di luarnya juga punya cewek lagi. Adapun santriwatinya juga kayak gitu, kayak di pondok punya cowok nih, di luarnya juga punya cowok lagi. Tapi nggak semua santri kayak gitu. Terus gimana dong santri-santri yang tetap pacaran padahal setiap harinya di pesantren dididik agama sama para ustadznya. Nah, sebenarnya itu balik lagi ke orangnya masing-masing gitu ya. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas seputar tentang pendidikan di dalam Islam. Nah, kalau video tadi itu yang sama My Girls tuh gitu ya, positive thinking aja, mungkin itu bukan ceweknya tapi adiknya gitu ya, positive thinking aja. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas seputar tentang pendidikan di dalam Islam. Oke bro, sekarang mode serius dulu ya dikit, soalnya aku bakal menjadi mode ustad dulu, soalnya cita-cita aku tuh pengen jadi ustad guys, tolong doakan ya. Oke, lanjut lagi. Pendidikan di dalam Islam itu terbagi menjadi 3. Akal, hati, fisik. Akal dengan menuntut ilmu, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Hati dengan iman, fisik dengan pola hidup yang baik. Dan di pesantren itu diterapkan pendidikan seperti itu, yang 3 tadi. Tapi kok masih ada sih santri-santri yang pacaran, bahkan kalau misalkan lagi libur, perpulangan, itu pada chattingan, pada pacaran, kok masih banyak sih? Nah, dia belajar di pesantren itu hanya memahami dengan akalnya saja. Di pesantren dipelajari la taqrabu zina, pacaran itu nggak boleh, pacaran itu dosa. Dia paham dengan akalnya. Kalau teman-temannya tidak mengingatkan, teman-temannya ikut dosa. Kalau misalkan orang tuanya tahu anaknya pacaran tapi orang tuanya tidak mengingatkan, orang tuanya pun ikut dosa. Dia paham dengan akalnya, tapi tidak dengan hatinya. Hatinya tidak mengimaninya. Kalau misalkan hatinya beriman, dia akan takut melakukan maksiat. Dia akan takut melakukan pacaran karena hatinya diselimuti dengan iman. Iman itu kan ada 6. Iman yang pertama itu iman kepada Allah. Nah, kalau misalkan dia benar-benar beriman hatinya, dia akan beriman sama Allah. Pacaran itu kan dilarang oleh Allah, makanya dia nggak mau pacaran karena Allah melarangnya. Nah, makanya bukan hanya akal saja yang harus dididik, tapi hati juga harus dididik dengan iman, harus diterapkan iman itu. Dan yang terakhir itu hanya tambahan saja dengan fisik. Makanya dalam surah Al-Baqarah tuh ayat 168 kalau nggak salah, tentang makanan yang halal, dan hadis sahih Muslim tentang muslim yang kuat itu lebih dicintai Allah. Artinya kalau misalkan Islam itu sempurna pendidikannya itu, jadi bukan hanya akal, hati, tapi fisik juga. Makanya fisik harus kuat, mengkonsumsi makanan yang halal-halal, yang baik-baik gitu ya. Terus juga olahraga, jaga pola hidup, jangan bergadang.